Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pagi-pagi pasti. Happy. Sinian katanya. Hari ini agak kanan. kita kumpul ayah muda. Ayah muda. Ayah yang muda. Kalau menurut saya nih ya, kalau di kuliner, saya ini ayam bakar. Siapa? Ayam bakar. Siapa nanya? Ayam bakar Apa itu tuh bakar? Apa tuh ayam bakar? Ayam bakar. Ayam bakar itu ayah muda, baik dan sabar. Ya, udah, terserah. Kalau ini nih, Kalau saya apa? Nah, kalau ini ayam terbakar. Ayam Apa itu? terbakar. Apa itu? Ayam muda terawat berbadan kekar. Kalau saya. Ayam kremes. Ayam kremes nih. apa itu? Ayah muda keren dan bikin gemes. Kalau Gua yang tahu. yang ini. Bukan, tapi gue tahu banget dia ngapalin dari tadi. Biar dipakai terus di pagi-pagi pasti happy biar lucu. Kalau Niki apa? Enggak boleh diikutin khusus ayah muda. Ayam muda aja. Tapi pemirsa ya, jangan lupa komentar ternyinyir kamu, tapi tetap sopan. Kirim ke @p3h Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 2906. Betul. Iya. Kirim komentar langsung kita kasih hadiah. Ya. Oke. Dan hari ini kita punya banyak berita viral ya tentang salah satunya tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita. Wah, lagi-lagi ya banyak banget pelecehan ya. Coba kita lihat. Check it videonya. Check it out. Kasus pelecehan seksual masih marak terjadi hingga kini dan kerap menimpa siapapun tanpa memandang bulu. Tindakan menyimpang itu dapat terjadi di mana saja seperti tempat umum, bis, pasar, sekolah, kantor, bahkan di tempat pribadi seperti rumah. Kaum hawa sepertinya yang paling rawan mengalami tindakan tak senonoh tersebut. Bentuk pelecehan seksual yang dialami pun beragam mulai dari membuat gambar yang terkait dengan seks, bersentuhan badan sampai memegang ataupun menyentuh anggota badan korban. Seperti baru-baru ini media sosial digegerkan dengan sebuah video di mana seorang perempuan yang hendak berfoto selfie namun malah mengalami kejadian naas. Ia kerap mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria yang diketahui bahwa pria tersebut mengidap kelainan jiwa. Dalam rekaman itu tampak seorang perempuan yang memakai baju hitam sedang asik berjalan berkeliling mengabadikan momen di tempat wisata. Ia terlihat sedang asik menggerakkan kepala mengikuti alunan musik. Perempuan itu tampak mengangkat salah satu tangannya, ia berpose tersenyum ke arah kamera. Saat sedang asik berselfie ria, tiba-tiba kejadian buruk menimpanya. Terlihat dari samping ada tangan yang memang sengaja menyentuh anggota badan sosok perempuan berkacamata tersebut. Tak hanya itu, pria berjenggot dan berkumis lebat ini pun langsung memeluk dan mencium pipinya. Sontak saja perempuan itu terkejut dan berteriak. Beberapa video yang menunjukkan tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan memang banyak beredar luas di media sosial. Bahkan para pelaku kerap dilaporkan dan terciduk oleh pihak kepolisian. Namun sayangnya masih banyak perempuan korban pelecehan seksual hingga saat ini belum berani mengungkapkan hal tersebut. Ada banyak alasan yang membuat para korban tersebut takut untuk melaporkan. Salah satunya adalah karena takut dibully, takut pada pelaku, dan rasa malu yang tinggi. Walaupun demikian, setelah melihat video tadi, diharapkan para perempuan di Indonesia harus lebih berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di momen yang tak terduga, salah satunya saat berfoto selfie. Tetap waspada ya pemirsa Insert. Ini apa ya? Abuse ya? Jatuhnya abuse bukan sih? Ya ini gue merinding loh. Sama. Wanita itu kita harusnya hargain, bukan melecehkan. Apalagi ibu kita kan wanita juga ya. Iya. Tapi ada wanita yang ada harganya. Oh, mana? Yang mana? Banyak. Yang mana? Itu. Oh, yang itu. Cabe-cabean. Ada harganya. Beda cabe-cabean sama. Nah ini pelajaran yang terbaik buat perempuan nih memang Iya, ya. betul. Perempuan ini jadi korban utama pada hidung belang nih belang. orang-orang. Dan saya yakin mereka ini semua punya penyakit kelainan jiwa. Benar banget. Ya, dan ini pernah terjadi juga sama adik ipar saya dan adik saya juga. Ya kalau adik ipar saya di kereta. Iya. Di kereta dia lagi desek-desekan gitu, ada sengaja laki-laki dari belakangnya tuh yang Nempel. nempelin. Terus dia menghindar, ditempelin lagi. Wah ini memang udah niat. Dan ini rata-rata biasanya ini dilakukan sama laki-laki yang memang udah sakit Udah jiwa. sakit jiwa. Kayaknya kebanyakan nonton video porno yang seperti Pak Ustadz Bisa bilang itu. jadi. Jadi punya keterbelakangan gitu ya. Dalam agama, Nabi mengatakan lebih baik kepala ditusuk dengan besi panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Oke. Jadi kepada para pria berhati-hatilah. Deketin dong mic-nya udah Mic-nya berapa deketin episode nanti ini. diganti loh Pak Ustadz. Oh ya, baik.
Jadi lupa saya. Ayo ya. Lebih Ya. baik ditusuk pakai besi yang Panas panas, daripada kita menyentuh wanita perempuan lain. yang bukan mahramnya. Mantap. Betul. Jadi di neraka nanti ada laki-laki yang ditusuk kepalanya karena dia begitu mudah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hati-hati, jangan sampai melecehkan wanita karena mereka adalah Oh, makhluk kalau mulia. wanitanya dibayar untuk melayani, Ya itu dua-duanya gimana? kan neraka dong. Oh ya, oke, baik. Itu kan wanita juga niat itu nggak Iya, boleh. denger itu. ya tuh para wanita yang ada harganya, ada bandrolnya. Pokoknya kita harus hargai wanita, Iya, iya, iya. laki-laki tolong jangan sembarangan Dan wanita lebih berhati-hati terhadap masalah seperti ini dan lebih Bener. waspada lagi ya. Dan terus kita punya video aksi pencurian sepatu di masjid. Aduh, ini Dan dosanya hal mau ini taruh terekam di mana nih? CCTV. Oke, kita lihat. Cekidot. Sepatu di Masjid Al Anwar, Pondok Bambu, terekam CCTV. Kejadian terjadi Selasa 26 Juni sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, agar aksinya tidak dicurigai, pelaku berpura-pura ke tempat wudhu. Dan total sepatu yang digondol sebanyak 2 pasang. Sepatu tersebut milik jemaah masjid yang tengah sholat. Motor masuk ini buka sepatu dia dimasukin di tas, taruh helm dulu situ, ambil sepatu yang sepasang, balik lagi, ambil helm, pakai helm, yang sepatu satu, sepasang lagi dipakai sama dia. Sepatu dia dimasukin tas, sepatu orang dipakai sama dia. Menurut pengurus masjid, aksi pencurian ini sudah sering kali terjadi. Ya. Saya bingung loh. Pasti dia lagi hilaf. Cuman apain curi sepatu itu harus di masjid ya? Kenapa ya? Nah itu dia, mencurinya jadi double nih ya. Yang mencuri pertama nggak dia bagus. mencuri, udah Uh-uh. nggak, udah dosa. Yang kedua mencuri di tempat ibadah Iya, yang orangnya benar. lagi ibadah lagi. Itu Ya. dosanya itu Terus gimana? dulu saya kan pengurus masjid waktu kuliah, pernah nangkep pencuri. Oh, Jadi tekniknya uh-huh. saya ikat pakai benang. Oke. Si sepatu yang mahal Uh-uh. itu, kemudian pakai kaleng di atas. Jadi Oh, kalau jadi ada yang bunyi. ngambil, kaleng itu jatuh. Oh. Ternyata dia itu tukang roti, di bawahnya itu dilubangin. Jadi Oke. dia berpura-pura untuk jualan roti, ternyata Udah dia habis ngambil. gitu. Nah, itu. Oh, jadi Waktu- Pak Ustadz ini selain Ustadz ini my giver ya? Ya, itu juga tuh. Tapi pertanyaannya Pak Ustadz sebentar. Kalau kalengnya jatuh berarti sholatnya dibatalin dong. Iya. Kalau bunyi. Demi menangkap itu. Jadi Pak Berarti nggak khusus dong. Jadi nggak khusus sholatnya dong. Iya, kalau Pak kayak gitu. Ya Ustadz juga ini sih, ya. kalau nggak bunyi husu. Tapi untuk menangkap Iya, pencuri tapi kan akhirnya niatnya tertangkap. baik ya. Nah, Iya, iya, cuma iya. masalahnya sekarang pencuri-pencuri udah lupa. Iya. Kalau teknologi udah makin canggih. Canggih, Ya ada kan, CCTV. sekarang sudah ada CCTV. Jadi perbuatan-perbuatan dia nih yang dia pikir orang lain nggak tahu. Ya, yang Terekam pertama Tuhan Tuhan Maha yang tahu. tahu. Ya kan, Ah. Allah Maha tahu. Yang kedua, sekarang terekam CCTV dan orang bisa ngelihat siapa dia. Dan apalagi kalau misalkan cuma nyolong sepatu dan Iya. akhirnya ketangkap polisi. Ya malu Di kan? penjara. Iya makanya Malu. buat para pencuri sepatu daripada mencuri mendingan datang ke pagi-pagi pas happy. Nanti insya Allah Ode bakal kasih sepatu buat kalian semua. Oh dia yang kasih ya? Ya. Oh oke oke. Produser Itu kita. saya setuju banget. Oke. Ini ada kita juga punya apa itu berita tentang bos. Bos, Yang- bos. ya. Ya. Tulisannya bagus ya, bos yang melintas tapi pas itu ada belokan, ada Oh motor. lu baca ya, lu gak ngapalin ya? Aku Wah hafalin. parah. Ada bus, terus ada motor lewat, terus ke Indes. Ya, Lindes. check it out. Astagfirullah, Kita lihat coba, ya, coba. check it out. Oke. Bus. Iya, bus Menabrak. menabrak sebuah ojek online di tikungan depan terminal. Ini dia kejadian akibatnya satu orang yakni penumpang ojek tewas di lokasi karena alami luka yang parah. Astagfirullah. Sementara sopir ojek online dilaporkan kritis dan dilarikan menuju rumah sakit terdekat. Nah dia. Kecelakaan terjadi pada Rabu 20 Juni kemarin. Kita lihat ya orang-orang banyak yang peduli justru pada motor. Udah sama polisi Pak.
Udah sama polisi. Mana? Dibawa ke depan. Nah, itu. Jangan. Nggak usah diutik-utik dulu. Iya, ntar udah ada petugas baru. Jangan dulu. Nah ini, aduh. Tapi Ini apa ya? Dulu ya. apa lagi-lagi di Indonesia ini kurang banget ya cekatannya gitu. Malah Penanganannya ya. penanganannya malah di Video video-video malah dulu. pada ngumpul-ngumpul di situ, bukannya dibawa langsung ke Tapi rumah sakit. Sebelum itu memang bus-bus itu tolong harus hati-hati. Saya lihat kadang-kadang nyetir kan terlalu kasar, terus motor juga udah jalan sempit kadang-kadang masuk. Iya. Apalagi tikungan itu kalau motor masuk, kalau kena mobil kan pasti motor yang Pasti, kena karena dulu. adekku juga kan berapa bulan yang Oh lalu iya, sempat benar-benar. kelindes truk juga. No, astagfirullah. Itu gara-gara nyelip Iya. gitu kan, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa Udah enak. duduk. Udah ya. Cuman Alhamdulillah. masih ininya belum menyatu Belum tulangnya nyambung. gitu. Sekarang kan kita lihat bahwa sebenarnya kalau berkendara kita kan harusnya ada jarak aman. Ada jarak. Betul. Yang kedua memang nih kita agak-agak harus ditertibkan lagi nih untuk pengemudi bus ya. Memang Benar, sering bus. sekali kita lihat ugal-ugalan. Iya. Nah ini tadi kalau pengendara ojek online-nya itu helmnya sampai pecah. Sampai pecah. Pecah. Sampai Gimana kayak- orang yang nggak mau meninggal coba? Iya, Nih Pak Ustadz, tolong diberikan komentar ya Pak Ustadz. Baik, ada yang namanya mati syahid. Ternyata mati syahid itu dalam hadis dijelaskan orang yang kecelakaan, orang yang tenggelam, wanita yang meninggal karena melahirkan itu dicatat syahid. Ada 3 macam syahid, syahid dunia, syahid akhirat. Seperti kemarin perawat di Palestina yang ditembak oleh tentara Iya, Israel, itu mati syahid karena dia tidak usah dimandikan di dunia. Dan nanti di akhirat dia akan diampuni dosa-dosanya. Nah kalau ada yang syahid dunia, jadi syahid dunia itu niatnya tidak karena Allah. Sehingga di dunia tidak dimandikan karena dicatat syahid, tapi di akhirat dia tidak dicatat syahid karena niatnya jelek. Oke. Oke, yang ketiga adalah syahid akhirat. Jadi di dunia dia tidak dimandikan. Seperti wanita melahirkan yang meninggal dunia, itu dia tetap dimandikan. Tidak sebagai seorang syahid, tapi di akhirat dia dicatat orang yang syahid. Seperti yang kecelakaan tadi. Kecelakaan tadi. Syahid akhirat namanya. Oke. Amin insya Allah. Mudah-mudahan ya nggak ada kecelakaan lagi seperti Iya, itu ya. iya, Mau semoga. mengantisipasinya gimana juga bingung kan Kak Fadlan? Iya. Abang? Pokoknya ada mobil kita mengalah Lebih dulu. tertib lah, mungkin memang Iya, benar. nanti Ya. harusnya memang ya untuk pengendara motor itu memang harus dikasih jalur sendiri. Iya, iya, Betul. Ya bus dikasih jalur sendiri seperti sekarang udah dikasih jalur sendiri nih, Iya. udah mulai ditertipin. Iya. Nah mungkin dengan begitu insya Allah nggak kecelakaan pasti akan berkurang. Iya betul. Amin, 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 amin. amin. Dan Ya. ada berita lagi tentang pria yang meninggal tersayat listrik. Oh tersengat listrik Jadi- saat perbaiki atap bocor. Yuk kita lihat videonya. Kita Check lihat it. videonya. Video pria tewas tersengat listrik saat perbaiki atap bocor di Sulawesi Selatan. Dalam video ini tampak korban tersengat kabel listrik di jalan rumah. Jalanan rumah beberapa kali tampak percikan api yang keluar dari kabel yang tersentuh korban. Warga yang ada di sekitar lokasi terlihat berkerumun sambil merekam kejadian tersebut melalui ponsel. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum tewas tersengat listrik, korban diketahui berusaha memperbaiki atap rumah yang bocor karena hujan. Pemilik rumah yang bernama Burhan sudah melarang korban untuk naik ke atap karena kondisinya hujan. Namun korban tetap nekat memanjat atap rumah. Warga kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk mengevakuasi korban. Apa ya? Ada VT-nya juga Ada ya? videonya, yuk kita lihat videonya. Cek itu. Seorang pria tewas tersengat listrik di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Sopeng. Jadi kalau ada listrik rusak seharusnya kita panggil yang orang profesional. Iya. Atau kita harus pakai pengaman. Dia pasti nggak pakai sepatu atau sandal terus sarung gitu kan. Nih makanya nih jangan pernah main-main deh namanya listrik ya. Yang namanya listrik itu benar-benar mengerikan. Sekarang misalkan tadi kita ngelihat juga orang yang lagi kesetrum. Kita juga jangan jadi sosokan langsung jadi pahlawan. Karena kalau kita menolongin dengan telanjang sampai- juga kita kena juga Ikut kesetrum juga, ya, akhirnya. Iya, benar. Itu bahaya banget. Pak Komentar Ustadz. Pak Ustadz tentang Ya, yang listriknya. hampir sama dengan yang tadi Kok yang bahwa listriknya? Bukan listriknya orangnya Oh iya, iya. tadi. yughfaru li syahid, diampuni bagi orang yang syahid. Tadi saya udah tentang syahid ya. Jadi yang ini juga sama kecelakaan, cuma berbeda tentang ampunannya nanti dengan orang yang syahid sempurna yang tadi yang pertama dunia dan akhirat atau orang yang berjuang di jalan Allah.
Cuma yang jelas orang mendapatkan musibah itu sekali lagi ada usaha manusia. Oh, aku tahu sekarang. Ya, jadi Ya. orang kalau ceroboh dia celaka, orang tidak ceroboh dia selamat. Nah, kita milih takdir yang mana, yang selamat apa yang celaka. Makanya pelajaran bagi kita tetap hati-hati dan waspada. Oke. Ya. Tapi Nah, Pak Ustadz, kasus betul, yang tadi, betul. ya dia kan sebenarnya sudah sempat dilarang karena Iya. dalam keadaan hujan. Hujan, Ya. benar. Dan orang yang pemilik rumah yang atapnya bocor ini ngelarang dia untuk perbaiki atap, tapi dia tetap bandel nekat memperbaiki atap. Iya. Itu gimana Ustaz? Ya, makanya nanti ada perhitungannya, ada hisabnya tersendiri. Apakah ini betul-betul murni karena kecelakaan, misalkan ditabrak orang kan lain ya. 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 Tapi ada kecerobohan dia karena dia tidak hati-hati, itu semuanya ada pertimbangan dan hisabnya. Pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz sekarang pakai baju gambarnya ayam? Gara-gara Pak Ustadz tinggal di Hayamuruk kan? Bukan ayamnya, ini Perancis. Oke. Kok gitu? Oke. Jadi kalau di Hayamuruk dia sudah kenal yang namanya ayam-ayaman. Baiklah kita lanjut, ini setelah ini akan ada updatean terbaru Dari- tentang Nyi Roro Fitri. Loro Fitri. Roro Fitria. Kamu Ya. kok omong tentang nama itu kok keras gitu. Nyi Roro Fitri ya, karena kasihan. Dia Kasihan. terlalu lama mendekam di dalam penjara dan baru tadi disidangkan kemarin ya. Oke. Dan Ya. apa? Ada hubungan kayaknya ada barang bukti yang nggak diketahui katanya pengacaranya. Ataukah Roro Fitri dapat bisikan oleh Nyi Roro yang lain? Ah ya. Ya pokoknya. Nggak Kita usah tunggu berita tanya. setelah satu ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy.